Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Musholla Baitur Rahman yang saya muliakan, wabil khusus pimpinannya Al-Mukarram Bapak Haji Jamaluddin SH, dan juga para pengurus musholla serta para tokoh masyarakat, para asatizah dan para hujaj, dan hadirin sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini, di malam Selasa setelah sholat Isya, kita enggak kembali ke rumah, tetap berada di ruangan Musholla Baitur Rahman untuk sama-sama mengikuti pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga selalu dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Yang ingin menyimak halaman 734, halaman 734, hadis nomor 3, masih judul lanjutan yang lalu, yaitu rakyat wajib mentaati pemimpin, ya, selama dia tidak memerintahkan yang haram. Kalau dia memerintahkan yang haram, jangan dipatuhi. Misalnya presiden atau raja memerintahkan supaya jangan sembahyang Jumat misalnya, ya, jangan diturutin begitu. Nah, jadi selama pemimpin itu masih mengikuti agama, perintah-perintahnya tidak berlawanan, maka kita ikuti. Kalau perintahnya berlawanan, jangan diikuti gitu. Nah, kalau masalah kita memberontak, hukumnya haram. Paling bisa menurunkan pemimpin dikala dia kafir, jelas-jelasan kafir. Harus jelas-jelasan kafir begitu. Kalau dia bilang sembahyang Jumat tidak wajib, itu sih memang kafir udah. Nah, itu mesti diturunin. Ya, bukan memberontak, diturunin lah kesimpulannya. Ya. Baik saudara-saudara, sekarang hadis nomor 3 ini. Wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati wala hujjatalah wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu wa man mata wa huwa mufariqun lil jamaah fa innahu yamutu mitatan jahiliyah. Artinya Ibnu Umar, ini hadis dari Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, ya, namanya Abdullah, berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Beliau langsung mendengar sabda Nabi yang berbunyi, barang siapa melepaskan tangan, artinya melepaskan baiat, melepaskan kesetiaan kepada pemimpin. Mungkin lebih tepatnya lagi, barang siapa yang memberontak, itu lebih jelas lagi itu. Barang siapa yang melepaskan tangan, ya, melepaskan baiat, itu baiat sumpah setia dari ketaatan. Jadi dia nggak mau taat lagi, mau ngelawan, ya. Maka ia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dengan tidak mempunyai alasan. Artinya ketika nanti dia meninggal dunia, nggak ada alasan dia sebagai orang Islam. Orang Islam itu mestinya patuh kepada pemimpin, kecuali pemimpin memerintahkan yang haram. Ya sudah, jangan dipatuhin, jangan diikutin. Selama itu nggak haram, entah itu sunat, entah itu mubah, ya ikuti, diikuti. Bahkan saudara-saudara, ada ulama mengatakan, ya, bila mana pemerintah memerintahkan yang sunat, itu bukan sunat lagi hukumnya, jadi wajib. Ya,
Misalnya ini musim paceklik, pemerintah memerintahkan melalui surat edaran, disiarkan melalui televisi, melalui surat kabar, disiarkan bahwa besok semua umat Islam sembahyang minta hujan. Sembahyang minta hujan namanya sembahyang istisqa. Hukumnya sunat, ya, sunnah muakkadah begitu. Tapi ketika diperintah oleh pemerintah, berubah tuh. Yang sunat naik pangkatnya menjadi wajib. Ente nggak datang dosa, begitu. Ya. Begitu juga yang makruh, Nah, misalnya dalam mazhab Syafi'i ini ngerokok makruh, misalnya ini sebagai contoh aja ya. Kata pemerintah dilarang merokok, nggak boleh ngerokok, udah jadi haram. Jadi begitu saudara-saudara, dengan sebab pemerintah, hukum itu jadi naik kedudukannya. Kan ada ayat berbunyi atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ini perintah Allah, taatlah kamu kepada Allah. Ya, taatlah kamu kepada Rasul, taatlah kepada para pemimpin. Begitu agama. Jadi kenapa demikian tuh agama? Menekankan supaya rakyat patuh kepada pemimpin. Karena agama menginginkan stabilitas, menginginkan keamanan. Kalau hidup aman, beribadah gampang, mencari rezeki gampang, begitu, mudah. Tapi ketika negeri genting, karena ada pemberontakan di sana, pemberontakan di sini, ucar kacir semua. Itu mungkin hikmahnya itu. Ya, maka disuruh patuh kepada pemimpin. Seperti ini nih, barang siapa yang mati, kemudian dia udah melepas tangan alias memberontak, nanti di hari kiamat ketika mati ketemu Allah nggak punya alasan apa-apa. Ya, jadi hukumannya dosa aja begitu. Waman mata, artinya yang langsung saudara-saudara, tadi kan maka ia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dengan tidak mempunyai alasan. Nah ini waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Dan barang siapa yang mati sementara di lehernya belum ada baiat, belum ada kesetiaan kepada pemerintah, ya, belum pernah berbaiat, ya, maka ia mati secara jahiliyah. Yang jadi pertanyaan, apakah maksud mati seperti jahiliyah? Apakah langsung dia kafir? Kayak kafirnya orang jahiliyah? Yang saya tahu tidak. Jadi kalau ada umat begitu, dia nggak setia kepada pemimpin, anggaplah dia memberontak, dia mati, dia nggak kafir. Cuman ini kasarnya ini menyamakan rakyat yang memberontak itu, menyamakan dengan kehidupan di zaman jahiliyah. Dulu di zaman jahiliyah itu nggak ada pemimpin tertinggi, presiden kagak, raja kagak. Yang ada kepala suku. Ada cekcok sedikit antar suku, perang. Maka dulu terkenal orang Arab tukang perang antar suku. Begitu. Bahkan yang lebih parah lagi, yang kalah dijadiin budak. Hartanya diambil, orangnya jadiin budak. Ganas zaman dulu tuh. Datang agama Islam menyatukan. Maka mulailah ada presidennya Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat digantikan oleh Abu Bakar. Maka Nabi menekankan jangan keluar dari pemerintahan, jangan memberontak. Kalau memberontak ntar kamu mati, kamu seperti matinya orang jahiliyah. Di mana letak sepertinya? Seperti matinya orang jahiliyah yang tidak mau punya pemimpin. Mereka pengen hidup bebas, paling tinggi kepala suku. Suku banyak, berarti kepala suku banyak. Terjadi peristiwa kecil, ya udah bisa perang. Itu ya. Jadi ini pengertian maka ia mati secara jahiliyah, jangan diartiin kafir, jangan. Ulama nggak pernah mengatakan begitu. Walaupun kata-katanya demikian. Jadi harus dipahami dengan pemahaman ulama-ulama yang sudah
Mereka menggabungkan ayat-ayat Quran, menggabungkan bukan satu hadis doang. Hadis-hadis yang lain digabungkan, dimasak, disimpulkan. Ya, disimpulkan yang mati dalam pemberontak tidak kafir. Ya, tidak kafir. Paling dosa gede banget begitulah ya. Itu dia. Maka jangan memberontak. Maka ia mati secara jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, dan barang siapa mati sementara ia memisahkan diri dari jamaah, ini berontak lagi. Ini pengertian memisahkan diri dari jamaah pemerintah, memisahkan diri alias berontak, udah ya, arti yang gampang. Ya, maka sesungguhnya ia mati secara jahiliyah. Maka nanti kalau mati tak ubahnya seperti matinya orang jahiliyah yang tidak mau terikat dengan pemerintahan. Pemerintahan itu penting. Maka tuh kita dalam Islam disuruh mengangkat pemimpin. Tanpa pemimpin rakyat kucar-kacir. Gak bisa, mesti ada komando satu orang. Ya. Kalau kepala suku, komandonya bukan satu orang, banyak orang. Akhirnya kacau balau. Itu zaman dulu ya. Baik, pelajaran hadis. Kewajiban berbaiat kepada pemimpin yang adil dan bergabung dengan jamaah kaum muslimin. Bergabung dengan jamaah kaum muslimin artinya tidak berontak, begitu. Juga larangan berkhianat selama tidak diperintahkan berbuat maksiat. Gak boleh kita berkhianat kepada pemimpin selama pemimpin tidak memerintahkan maksiat. Kecuali pemimpin memerintahkan, ayo semua pegawai silakan korupsi misalnya, jangan diturutin. Kita membangkang dalam arti nggak nurutin, karena itu berlawanan dengan hukum agama. Nah itu yang disebut juga larangan berkhianat selama tidak diperintahkan berbuat maksiat, serta larangan melanggar baiatnya tanpa alasan yang benar. Melanggar baiatnya, yang berontak lagi tanpa alasan benar ya. Jadi begitulah agama Islam, menginginkan kestabilan di kalangan masyarakat. Untuk itu masyarakat disuruh patuh kepada pemimpin selama pemimpinnya tidak memerintahkan yang haram. Kalau pemimpinnya memerintahkan yang haram, jangan diikutin, begitu. Yang kamu ikutin perintah yang tidak berlawanan. Begitulah saudara-saudara kesimpulan dari hadis nomor 3 ya. Jadi harus kita setia. Ya mungkin zaman dulu namanya baiat. Kalau ada orang sekarang itu misalnya ada kepala kelompok, mereka mengatakan kalau kamu nggak baiat saya, kamu belum Islam. Itu sih kacau itu. Jangan didengerin itu. Ada di antara ya kelompok-kelompok yang menyuruh kalau pengen ngikutin dia berbaiat. Saya bersumpah setia kepada pimpinan, begitu, dan siap berkorban demi pimpinan, begitu, berbaiat. Ya, ada kan aliran-aliran yang bengkok begitu. Jadi disuruh masuk ke aliran dia, disuruh baiat. Ya, sekarang kita sih nggak pakai baiat, udah, yang penting nggak berontak begitu. Yang penting nggak berontak. Nah, mengangkat pemimpin melalui pemilu ya kita ikutin melalui pemilu. Yang penting stop kecebong sama stop kampret, penting tuh. Ya, yang penting tuh jangan main kata-katahan jelek. Agama melarang. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu memanggil dengan panggilan yang di dalamnya ada celaan. Nggak bisa begitu. Baik lagi pemilu ataupun tidak pemilu ya, itu memanggil dengan panggilan yang jelek bukan waktu pemilu doang. Setiap saat kita dilarang oleh agama Islam memanggil kawan kita atau musuh kita dengan panggilan yang isinya penghinaan ya. Baik, di hadis nomor 4, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u wa inistu'mila alaikum abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibah. Rawahul Bukhari. Artinya Anas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarlah. Jadi apa yang disampaikan oleh pemimpin diperintahkan dengerin. Kemudian apakah masuk kuping kanan keluar kuping kiri, kagak katanya. Nah ini terusan itu. Tadi kan isma'u dengerin, wa ati'u disuruh patuh. Dengarlah dan taatlah. Meskipun kamu dipimpin oleh seorang budak hitam, wa inistu'mila alaikum abdun habasyiyun, walaupun ini kebetulan misalnya yang jadi pemimpin kamu, yang jadi raja atau presiden orang Afrika, orang Habasah sono, budak hitam, ya udah hitam, budak dia, bukan warna kulit ini yang jadi masalah, budak. Budak jadi presiden. Secara Islam tuh nggak boleh budak. Yang boleh jadi presiden, jadi raja adalah orang merdeka. Sedangkan budak kan dikuasai oleh majikan. Nabi berandai-andai, seandainya adalah budak jadi presiden, adalah budak jadi raja, patuh, jangan ngelawan. Hampir begitu. Ini hal yang mustahil Nabi contohin. Bukan hal mustahil sih, bisa aja terjadi begitu ya. Jadi meskipun kamu dipimpin oleh seorang budak hitam yang rambutnya seperti apa itu? Korma kering ya? Itu ada kesalahan itu. Bukan korma, saudara-saudara, kismis. Zabibah. Zabibah artinya kismis. Jadi ini lihat kismis. Apa itu kismis? Kismis adalah anggur yang udah tua, kering, warnanya hitam. Nah ini katanya menyerupakan dari orang Afrika, ya, kepalanya hitam, sudahan rambutnya hitam, kecuali dicat putih kali, lain lagi ceritanya ya. Jadi orang Afrika Nabi gambarkan begitu, kepalanya kayak kismis yang hitam, bukan korma lagi. Dia ada kesalahan ini, kismis. Ya. Kalau korma gede ya, ini kismis kecilan. Untuk menggambarkan kepalanya kecil, orangnya hitam begitu. Jadi seperti kismis kering. Nah, kismis yang kering dan warnanya hitam. Artinya dalam penampilan nggak pas banget jadi presiden dia. Patuh juga udah, coba pikirin. Secara penampilan nggak layak jadi presiden. Dulu Gus Dur jadi presiden, buta ya udah oke. Cuman dilengserin dia karena melanggar katanya sidang MPR. Sidang MPR. Mau dibilang apa ya saudara-saudara? Jadi seandainya pemimpin kamu penampilannya nggak pas atau dia budak, kata Nabi tetap patuh, jangan memberontak. Itu yang paling pokok tuh, memberontak itu. Pantangan banget memberontak. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran-pelajaran hadis. Kewajiban taat kepada pemimpin selama tidak dalam kemaksiatan, tanpa melihat warna kulit atau asalnya. Pemimpin kita mau dari Afrika, mau kulitnya hitam, gak ada masalah. Yang penting selama udah disepakati, dia sebagai pemimpin patuhlah kepada pemimpin, jangan memberontak. Nomor 2, disebutnya hamba sahaya alias budak. Dalam hadis ini sebagai penekanan, ya, sebagai penekanan, apa dibilang? Sebagai penekanan taat kepada pemimpin. Sebab hamba sahaya tidak boleh menjadi pemimpin selama statusnya masih menjadi budak. Mengingat bahwa salah satu syarat untuk menjadi pemimpin adalah merdeka. Jadi maksud Nabi itu mengumpamakan seandainya yang jadi pemimpin kamu tuh seorang budak, itu di situ penekanan. Penekanan apa? Penekanan patuh kepada pemimpin, walaupun pakai walaupun itu. Patuh kepada pemimpin. Ya, penekanannya di situ. Walaupun dia seorang budak,
Tetapi kan dalam agama Islam budak nggak boleh jadi pemimpin. Alasannya budak itu tidak memiliki dirinya. Budak itu dimiliki oleh majikan. Anggaplah nanti budak disuruh dagang. Ya, itu budak nggak berhak pegang duit dalam arti memiliki uang. Kalau pegang ya boleh lah kan begitu. Tapi memiliki harta nggak ada itu budak. Jadi budak itu nggak ada papenya. Semuanya tuh sekujur tubuhnya dimiliki oleh majikan. Nah itu di dalam syarat jadi pemimpin, raja ke presiden ke, itu nggak boleh dari budak. Tapi Nabi sebut di sini walaupun pemimpin kamu budak, untuk penekanan. Sampai sedemikian rupa tuh Nabi suruh patuh walaupun pemimpin kamu budak. Artinya hampir mendekati mustahil pemimpin budak begitu. Tapi tetap seandainya itu terjadi ya patuh. Baik. Itulah saudara-saudara, memang tuh pemimpin pangkatnya tinggi banget ya. Tapi itu kan dunia doang. Rakyat disuruh patuh. Nanti di akhirat dia tanggung jawab tuh. Berat tanggung jawabnya. Jangan-jangan pemimpin di dunia masuk neraka di akhirat. Serem. Begitu. Emang enak jadi pemimpin, tanggung jawabnya. Ya. Kata Umar bin Khattab dulu, seandainya ada anak kambing mati ya di pinggir sungai, saya khawatir diminta tanggung jawab oleh Allah. Apalagi orang mati kelaparan, rakyatnya. Lu kemana pemimpin? Maka tuh rakyat perlu diurusin oleh pemimpin. Kalau tidak, nanti di akhirat Allah hukum. Memang di dunia dia harus dihormatin demi kestabilan, demi kemaslahatan. Tapi di akhirat wah lain lagi ceritanya. Jangan-jangan ya kasarnya paling gede dosanya kali kan begitu. Jadi jangan dikira enak jadi pemimpin. Baik. Selanjutnya hadis nomor 5. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika sam'a wa ta'ah fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin alaika, rawahu Muslim. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kewajiban umat Islam adalah mendengar perintah pemimpin dan menaati dalam keadaan berat dan ringan. Nah, ini dia nih, repot ini. Kita disuruh patuh kepada pemimpin, seandainya peraturannya berat patuh juga. Apa contohnya ya? Bayar pajak kali ya. Bayar pajak. Ya, duit kok boleh nyari, dimintain sama pemerintah. Ya udahlah bayar. Ya, nggak bayar ntar bikin urusan. Anggap aja sedekahlah kepada pemerintah. Begitu. Jadi walaupun memberatkan tetap patuh. Jangan wah nggak bisa ini kita dipajakin, ayo kita angkat senjata berontak. Itu salah. Tidak, tetap patuh walaupun dalam keadaan berat. Apalagi ringan, enakan lagi patuhlah. Ya, menaati dalam keadaan berat dan ringan. Disuruh tuh peraturan kalau mau bikin mau bikin semacam urusan pakai KTP, ya itu kan ringan tuh, bawalah KTP. Peraturannya begitu, ya patuhin. Jadi jangan merasa kesal kita, wah ini sebagai rakyat patuh, ini ringan ini. Yang berat aja suruh patuh. Ya. Jadi kewajibanmu adalah mendengar dan menaati dalam keadaan berat dan ringan. Pada saat giat dan males. Misalnya nih pemimpin memerintahkan, ayo kita keluar berperang, lagi males-malesan, keluar juga berperang. Ya, lalu pemimpin meminta kita berperang. Ya. Ada yang namanya kan sekarang ikatan dinas gitu ya. Ikatan dinas itu ketika pemerintah butuh pasukan, maka rakyat ya dilatih. Ada ikatan dinas begitu.
untuk siap-siap tempur, ikutin juga. Ya. Misalnya setiap hari Minggu kumpul di lapangan. Yang sekolah, ntar hari Minggu kumpul belajar ngangkat senjata, belajar nembak misalnya. Harus siap karena diminta oleh pemerintah. Kita males ya, apa boleh buat, patuh ya, begitu. Jadi baik berat ataupun ringan, pada saat giat dan malas, serta ketika hakmu tidak kamu dapatkan. Nah ini lagi nih, ketika kita sebagai rakyat minta hak kita nggak dikasih oleh pemimpin, tetap patuh. Contohnya ngajuin permohonan kerja, di situ nggak pernah dapat, ditolak mulu. Tapi kalau familinya, kalau kawannya, mudah begitu. Tapi kalau kita mengajukan permohonan supaya diterima dalam ya kerjaan yang diatur oleh pemerintah, nggak pernah dikasih. Jangan marah dalam arti berontak, tetap patuh begitu. Saudara-saudara coba pikirkan ya. Serta ketika hakmu tidak kamu dapatkan. Tapi kalau hak pemimpin mesti diberi. Pemimpin minta pajak sekian, mesti kita kasih. Nggak dikasih bikin urusan ntar begitu. Tapi kalau kita minta hak kita ngajukan permohonan untuk kerja, kita nggak pernah dapat misalnya, malah keluarganya yang dapat. Tetap patuh, nggak boleh kalau gitu. Gua bom aja udah, gua bikin bom mendingan di rumah. Nggak bisa begitu. Biarin. Entar dia di akhirat begitu. Si fulan meminta supaya dimasukin kerjaan, dia nggak ada kerjaan. Ya. Sekono kemarin nggak ada kerjaan, di situ ada kerjaan punya pemerintah, tapi pemerintah nggak kasih. Dia mau kasih keluarganya mulu, misalnya. Apa itu namanya? Nepotisme. Ya, keluarganya mulu misalnya. Ya udah biarin. Nanti tuh karena hak kita nggak dikasih, mohon kepada Allah, begitu. Jadi mohonnya kepada Allah, begitu. Ya Allah, bila saya kerjaan, lunakkanlah hati para pemimpin kami. Ya, buatlah mereka itu menerima lamaran saya kerja. Mohon kepada Allah, bukan memberontak. Siapa tahu Allah lunakkan hatinya. Nggak ada yang mustahil, begitu. Ya. Jadi serta ketika hakmu tidak kamu dapatkan, biarin. Kalau hak dia aja diminta, kasih hak dia. Pelajaran hadis, kewajiban taat kepada pemimpin dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan wajib patuh. Ya. Keadaan enak, keadaan berat, keadaan ringan, keadaan malas. Ya. Meskipun kadang-kadang memberatkannya, walaupun sewaktu-waktu bisa jadi peraturannya memberatkan, atau bahkan mengurangi sebagian haknya dalam rangka mendahulukan kepentingan umum. Artinya ini begini, hak dia dikurangin, hak dia itu nggak dikasih ya, atau dikurangin, tetap patuh. Bahkan mengurangi sebagian haknya, hak rakyat dikurangin oleh pemerintah. Ya, misalnya dapat jatah orang miskin, dapat jatah setiap bulan beras 15 liter. Dikurangin jadi 7 liter, ya biarin. Dia kata apa? Kalau ada yang korupsi, dia yang dosa antar. Gitu. Ya. Bahkan mengurangi sebagian haknya. Nah ini kenapa? Dalam rangka mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Apa kepentingan umum? Stabilitas. Supaya negara, rakyat aman. Biarlah kita ini berkorban sedikit demi umum. Kita ogah berontak, padahal kita mampu berontak. Saya punya pengikut banyak, terlatih misalnya, tapi saya nggak berontak. Biarin. Begitu. Hak saya dikurangin, hak saya diambil oleh pemerintah. Begitu. Ya, apa boleh buat. Ya. Kalau memang ada peraturan boleh menuntut di dunia, tapi bukan melalui memberontak. Jadi demi kepentingan umum, hak pribadi dikalahin, biarin begitu. Itulah saudara-saudara beberapa hadis ya. Ini hadis nomor 6 nih. Terusin udah.
Terusin. Ayo, terusin. Baik. Hadis nomor 6. Ini saudara-saudara mengenai tentang perintah Nabi juga, ya, supaya tetap patuh. Nih, saya baca nih. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sabarin panazzalna manzilan faminna man yuslihu khiba'ahu wa minna man yantadil wa minna man huwa fi jasharihi idnada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salatu jami'ah fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha wa taji'u fitnatun yurakkiku ba'duha ba'da wa taji'ul fitnatu fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati thumma tankashif wa taji'ul fitnatu fayaqulul mu'min hadhihi faman ahabba ay yuzahzaha anin nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu ay yu'ta ilai wa man baya'a imaman fa'atahu sabqata yadihi wa thamarata qalbihi falyuti'hu in istata'a fa in jaa'a akharu yunazi'uhu fadribu unuqal akhar rawahu Muslim. Panjang ceritanya ini. Ujung-ujungnya dalam hadis ini Nabi memerintahkan patuh kepada pemimpin. Kalau ada yang berontak, serang tuh yang memberontak. Begitu. Kita memihak kepada yang sah. Kalau ada yang memberontak, ya, dulu ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, ingin merdeka, ya diperangin dia, nggak apa-apa. Seandainya ente tentara, ente di pihak mana? Mesti di pihak pemerintah, karena mereka memberontak, begitu. Ya, mereka yang salah, Masalah pemerintah nggak adil bukan berarti hayu berontak, luruskan, minta. Ya. Baik, Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, suatu ketika kami bersama Rasulullah SAW, lalu singgah di sebuah tempat. Di antara kami ada yang memperbaiki kemah. Ini boleh jadi dalam suatu bepergian. Nabi pulang dari bepergian, entah dalam peperangan, entah dalam suatu hal, Nabi berhenti di suatu tempat, singgah. Nah, ketika singgah apa yang terjadi? Di antara kami ada yang memperbaiki kemah. Ada yang kemahnya bolong dijahitin, lagi istirahat. Itu kemah dulu terpakai banget, kebanyakan terbuat dari kulit onta. Kemah, ya. Ada yang berlatih memanah. Ada sahabat yang lagi berlatih memanah. Dan ada pula yang mengembalakan binatang kendaraannya, yang bawa onta yang merupakan tunggangannya diajak untuk makan rumput, dicariin rumput yang hijau-hijau. Begitu. Selang beberapa waktu setelah itu seorang suruhan Rasulullah SAW memanggil dengan as-salatu jami'ah. Jadi setelah beberapa saat ada seseorang yang Nabi perintah. Ya, ada seseorang yang Nabi perintah, nggak disebutin namanya di sini, untuk berseru, untuk mengucapkan as-salatu jami'ah. Artinya ayo kumpul sembahyang berjamaah. Karena kan sahabat di sono, di situ, di sino pada mencar-mencar, habis bepergian jauh, singgah di tengah jalan, ya, pada menepi, bikin kemah. Ketika itu mereka mencar-mencar, Nabi ajak sembahyang berjamaah, dipanggilin, as-salatu jami'ah, ya, gitu. Dan kami pun berkumpul dah. Kemudian beliau bersabda. Nah, ini beliau bersabda kapan? Setelah sembahyang. Cuman nggak diceritain di sini. Jadi setelah sembahyang, kemudian beliau bersabda. Apa kata Nabi? Memberikan pengarahan. Sesungguhnya tidak seorang nabi pun sebelumku melainkan wajib membimbing umatnya kepada kebaikan yang diketahuinya dan mengingatkan mereka terhadap keburukan yang diketahuinya.
Jadi Nabi berpidato dibilang wahai umatku, wahai sahabat. Nggak ada tuh seorang pemimpin tahu kebenaran, tahu kebaikan disembunyikan, dibilangin semuanya. Nggak ada tuh para rasul korupsi wahyu. Jadi yang baik-baik yang diketahui oleh nabi-nabi terdahulu termasuk saya bilangin semuanya. Ya. Jadi jangan merasa tidak diberitahu katanya. Sudah dibilangin itu semuanya, tinggal pelaksanaannya. Jadi wajib seorang nabi memberitahu kebaikan dan juga wajib seorang nabi mengingatkan hal-hal yang buruk yang mereka ketahui. Misalnya kayak tadi itu, melawan pemerintah keburukan. Nabi bilangin, "Hai umatku, jangan memberontak." Begitu. Kalau ada pemimpin bengkok, luruskan. Bahkan ada hadis yang pernah saya katakan, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jahir. Perjuangan yang paling gede pahalanya adalah perkataan yang benar yang kita sampaikan kepada pemimpin. Bukan angkat senjata, bukan dengan peperangan memberontak, ya. Tapi perjuangan yang hebat terhadap pemimpin, layani pemimpin. Perjuangannya luruskan mereka dengan kata-kata, bukan luruskan dengan pedang, bukan luruskan dengan senjata. Itu akan terjadi pertumpahan darah. Dan ini terbukti, saudara-saudara, ya. Begitu hebatnya agama Islam. Sesungguhnya umatmu di masa pertama telah ditentukan selamat dari fitnah. Nabi beritahu nih, umat Islam di masa-masa pertama selamat dari fitnah. Di zaman Nabi nggak ada kekacauan. Ya, ada kekacauan, ya nggak berarti lah begitu. Jadi selamat, nggak ada kegaduhan, nggak ada semacam yang berat-berat begitu di masa Nabi itu. Jadi dikatakan sesungguhnya umatmu, umat Islam maksudnya, di masa pertama, masa Nabi. Ada yang mengartikan masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'it tabi'in. 3 masa, 3 periode. Periode sahabat, periode tabi'in, periode tabi'it tabi'in. Karena memang ada hadis yang berbunyi khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya masa adalah masaku, kata Nabi. Sumayalunahum. Kemudian setelah itu masa sahabat, setelah itu masa tabi'in dan tabi'it tabi'in. Setelah itu kacau dah, kekacauan merebak kemana-mana. Bahkan ada ulama seperti Imam Qurtubi menjelaskan pengertian masa pertama itu aman-aman aja, itu dimulain di masa Utsman bin Affan. Khalifah ketiga yang namanya Utsman bin Affan dibunuh oleh Khawarij. Dibunuh di rumahnya oleh Khawarij. Ya. Kemudian Utsman dibunuh, kesimpulannya meninggal. Singkat kata diganti oleh Imam Ali. Maka timbul pemberontakan kepada Imam Ali, meminta, wahai Ali, cari tuh pembunuhnya Utsman, hukum kisos, hukum mati, begitu. Imam Ali entar-entar aja, karena Imam Ali ingin menyelamatkan negara dulu ini dari kelemahan, begitu. Mengatur dulu, nanti baru kita hukum tuh pembunuhnya Utsman, kita cari, begitu. Nah ini nggak disukai oleh kelompok sahabat yang lain, terjadi bentrokan itu. Ya. Nanti ada kelompok Muawiyah berontak dengan perang, kelompok Muawiyah perang dengan kelompok Imam Ali bin Abi Thalib. Udah mulai perang sama saudara seagama. Itu kata Imam Qurtubi, itulah permulaan benih-benih kekacauan. Ya. Entar di zaman kebawahan banyakan lagi, begitu. Ada namanya kaum Khawarij, kelompok yang keluar dari agama. Itu Khawarij itu dia langsung menuduh Imam Ali kafir karena nggak cepat-cepat menangkap pembunuh dan menghukum, langsung dicap kafir, makanya berontak. Itu kaum Khawarij. Ya, sekarang ada tuh kaum Khawarij juga itu
yang nggak mau percaya sama pemimpin. Jadi pemimpin salah kafir. Kafir aja udah, orang dikafirin mulu. Istilah sekarang togut. Apa togut? Setan. Ya, jadi pemerintah togut, pemerintah setan. Harus ditumbangkan. Bikin bom kalau perlu. Maka ngebom sono, ngebom kemari. Itu bukan peraturan agama yang begitu. Kalau pemimpin salah, bengkok, luruskan dengan ucapan, bukan dengan bom. Kalau lu ngebom, apa yang terjadi? Rakyat pada meninggal, ya, belum tentu berhasil tujuan. Bukan main fitnah ini, kacau. Ya, nih ulangin lagi. Sesungguhnya umatmu di masa pertama telah ditentukan selamat dari fitnah. Dan masa akhirnya, ini masa akhirnya ini ada yang artiin tadi mulain zaman Utsman bin Affan. Ada yang mengartikan mulain yaitu setelah tabi'in. Ya. Dan masa akhirnya akan mendapat malapetaka dan masalah-masalah yang menyusahkan. Fitnah akan datang bertubi-tubi kata Nabi. Kekacauan di mana-mana. Ya. Ketika fitnah datang, orang mukmin berkata, ini Nabi umpamain ini, ketika datang fitnah, ada seorang mukmin berkata, inilah saat kematianku. Inilah saat kematianku. Maksudnya apa ya? Waduh, kekacauan serem banget nih. Jangan-jangan gue bisa meninggal di dalam suasana sekarang nih. Karena melihat serem banget tuh kekacauan begitu. Kemudian tahu-tahu hilang tuh kekacauan, selesai. Ya, sampai fitnah hilang. Lalu fitnah datang lagi. Lalu kekacauan datang lagi. Ini fitnah kekacauan. Ya. Lalu kekacauan datang lagi dan orang mukmin berkata, begini dan begitu. Ini kurang pas artinya ini. Pakai begini begitu ngomongnya. Arabnya tuh hadihi. Ya. Kalau kita lihat kitab hadisnya, maksudnya ini bencana adalah yang paling besar, begitu. Hadihi. Ini bencana paling besar. Tadi kan udah digambarin. Orang mukmin melihat bencana yang pertama, dibilang, wah, ini kematian saya nih. Tahu-tahu bencana itu berlalu. Timbul lagi bencana, maka lebih parah lagi. Maka dibilang, ini bencana adalah bencana yang paling besar. Kemudian Nabi jelaskan lagi, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke sorga. Ini nih kuncinya ini. Kalau pengen selamat di dunia, selamat di akhirat, bagaimana? Maka hendaknya saat meninggal ia dalam keadaan beriman kepada Allah, tetap masuk Islam, tetap beragama Islam, dan hari akhir, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, serta mendatangi orang-orang yang senang didatangi, bersilaturahim, berperilaku baik. Gitu. Jangan ikut kelompok dah, ikut kelompok dia, kelompok sono. Berantem ntar urusannya. Mendingan tetap beriman. Ya, kemudian bersilaturahim katanya. Maka hendaklah saat meninggal ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mendatangi orang-orang yang senang didatangi. Barang siapa telah berbaiat kepada seorang pemimpin dan berjanji untuk mendukung dan mencintainya, maka hendaklah ia menaatinya sekuat tenaga. Ini lagi penting. Kalau udah ada presiden satu, udah ada raja satu, patuhin tuh raja. Kalau ada pemberontak mau jadi raja lagi, mau jadi presiden lagi, tanpa cara yang benar, hukum itu orang. Ya. Kalau perlu dihukum, ya, ditangkap, hukum mati. Ini nih, apabila pemimpin lain datang memberontak dia, pemimpin lain datang, ya, tadi kan disuruh, maka hendaklah ia menaatinya sekuat tenaga. Apabila pemimpin lain datang untuk merebut kepemimpinannya, maka penggalah leher pemimpin yang baru itu. Tuh. Jadi fa in jaa akharu yunazi'uhu fadribu unuqal akhar. Kalau ada raja lain ingin memberontak, begitu, maka penggal lehernya. Maka kita harus berada di pemerintah yang sah. Kayak dulu tuh Gestapo, ya, gerakan G30 September di NID dengan sekutunya tuh. Untung kalau dia menang, kita harus perang. Karena di pemerintahan yang nggak sah, kalau dia menang misalnya, kita harus lawan.
tumbangkan dia. Begitu. Untung kalah dia. Untung dah. Maka untung namanya nggak untung lagi dah. Untung namanya buntung. Pimpinan Cakrabirawa yang memimpin Presiden Soekarno itu yang mengamankan memberontak tuh G31. Yang baru-baru ini yang udah selesai GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Bisa begitu. Maka zaman Pak Harto ada DOM. Apa tuh DOM? Operasi militer ya. Daerah operasi militer. Perang sono, perang Giliria, banyak yang mati. Untung akhirnya damai. Maka Aceh diberikan semacam hak untuk istilahnya pemerintah daerah yang istimewa. Dia boleh bikin kanun, bikin peraturan Islam dipakai begitu. Ya, itu baguslah Aceh. Yang penting nggak berontak. Kalau berontak, yang rugi orang Islam. Begitu. Ya. Nah, para hadirin, waduh belum selesai ini. Belum selesai. Belum habis. Udah nanti pelajaran hadis yang akan datang, ya. Yang penting tadi kesimpulannya hampir sama lah. Tapi nanti kita ulangin pelajaran hadis itu, belum dibaca ya. Inilah saudara-saudara agama Islam, bukan agama menyuruh sholat doang. Agama Islam agama pemerintahan ya. Jadi Islam ini merupakan peraturannya menyeluruh seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bernegara. Ada peraturannya ya. Gitu. Jadi nggak boleh berontak. Kalau pemimpin salah, luruskan dengan ucapan, nasihati.